like, comment, and share, dan subscribe Bapak, Ibu, Saudara-saudari adalah kontribusi positif Bapak, Ibu, Saudara-saudari kepada channel ini dalam prosesi berdirinya Universitas Mandailing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab 5 Pengendalian, bagian ke-1 Umum, Pasal 13. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Bagian kedua, pencegahan. Pasal 14. Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL, UPL, perizinan instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Paragraf 1. Kajian lingkungan hidup strategis. Pasal 15. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah RT/RW beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten kota, dan kebijakan rencana dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.
perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan atau program, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pasal 16 KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak atau risiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Pasal 17, hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 menjadi dasar bagi kebijakan rencana dan atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan rencana dan atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS, dan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Pasal 18 KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam peraturan pemerintah. Paragraf 2 Tata ruang Pasal 19 untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan kepada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Paragraf 3 Baku mutu lingkungan hidup. Pasal 20 penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, huruf C, dan huruf D, dan huruf G diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf E, dan huruf F diatur dalam peraturan menteri. Direkomendasikan kepada jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Badan Formatur Universitas Mandailing. Badan Formatur Universitas Mandailing. Agus Salim, Sarjana Teknik, bin Abdurrahim Nasution, pendiri Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih.